Pemirsa Intens Investigasi, benarkah konflik keluarga Ruben Onsu kini memasuki babak paling panas? Mengapa Ruben tiba-tiba melontarkan sindiran terbuka kepada adik kandungnya sendiri, Jordi Onsu? Apa yang sebenarnya terjadi hingga Jordi disebut ikut andil dalam perpisahannya dengan Sarwenda? Dan rahasia besar apa yang diklaim Jordi selama ini tersimpan rapat dan belum pernah terungkap ke publik? Akankah pengakuan tersebut membuka fakta baru yang mengejutkan? Di saat polemik ini terus memanas, mengapa Ruben justru memilih menenangkan diri dengan beribadah ke Tanah Suci? Sementara itu, di tengah ramainya berbagai kontroversi yang bergulir, seperti apa pula Hotman Paris ikut menantang kekasih baru Sarwenda, Giorgio, untuk membuktikan klaim kekayaan fantastis hingga ratusan miliar rupiah. Usai Giorgio mengklaim memiliki jaringan bisnis raksasa hingga mencapai 2.000 toko di Indonesia dan luar negeri seperti Singapura, Brunei, dan Malaysia. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah memanasnya polemik hak asuh anak dengan Sarwenda, Ruben Onsu secara mengejutkan melayangkan sindiran terbuka yang sangat menohok kepada adik kandungnya sendiri, Jordi Onsu. Melalui unggahan di akun media sosial pribadinya, Ruben mempertanyakan sikap Jordi yang dinilainya mendadak menghilang dan bungkam, padahal isu miring seputar keluarga mereka sedang menjadi konsumsi dan sorotan tajam publik. Lalu di mana Uncle Jordi kok tidak muncul lagi? Tiba-tiba tidak mau jadi juru bicara lagi, tulis Ruben secara belak-belakan di media sosialnya. Tidak berhenti sampai di situ, Ruben Onsu juga membongkar kekesalannya terkait dugaan keterlibatan mendalam sang adik dalam dinamika domestik rumah tangganya dulu. Ruben menyentil bahwa Jordi kerap kali bertindak sebagai penyambung lidah yang justru memperkeruh suasana. Bahkan menudingnya ikut merancang skenario di balik masalah yang seharusnya bersifat pribadi. Banyak yang sebenarnya bukan konsumsi publik dan bukan urusan orang lain. Tetapi justru Anda menjadi penyambung lidah dan ikut mengatur skenario, sambung Ruben penuh kekecewaan. Di akhir pernyataannya, presenter kondang ini dengan tegas meminta adiknya untuk tidak bersembunyi dan berani bertanggung jawab atas dampak yang telah terjadi. Padahal biasanya selalu ikut campur. Ayo dong, jangan diam. Anda juga ikut andil dalam perpisahan saya, tegas Ruben Onsu. Merespon sindiran pedas sang kakak, Jordi Onsu akhirnya buka suara lewat sebuah video yang langsung viral di jagat maya. Seolah tidak gentar dengan tudingan ikut campur, Jordi justru melayangkan sebuah pengakuan mengejutkan yang membuat tensi konflik keluarga ini semakin memanas. Sebagai adik kandung yang selama ini berada di lingkaran dalam keluarga tersebut, Jordi mengaku bahwa dirinya mengantongi sebuah rahasia besar terkait pernikahan Ruben Onsu dan Sarwenda yang belum pernah terendus oleh media manapun. Sambil melempar senyuman penuh arti, Jordi bahkan memberikan peringatan kepada netizen agar bersiap-siap jika sewaktu-waktu rahasia tersebut terungkap. Bongkar. Biar meledak pulau Indonesia. Ih, serem nih, serem banget. Hati-hati. Apa yang dikasih tahu? Satu Indonesia harus dikasih tahu. Biar makin gak suka. Adik yang sombong. Iya. Sama adik yang sedang menjaga rahasia besar. Siapin jantungnya. Jeng.
kebenaran akan menemukan jalannya. Ya nggak ada lah kalau nggak diarahin mah. Di tengah hantaman badai keluarga dan saling sindir di media sosial, Ruben Onsu memilih untuk menarik diri sejenak dan mencari ketenangan batin. Kali ini, ia memutuskan untuk berangkat ke Tanah Suci guna melaksanakan ibadah umrah bersama sahabat kentalnya, Ivan Gunawan atau Igun. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, Ruben sempat bercerita mengenai perjalanan spiritualnya yang ternyata sudah memasuki kali keempat. Ruben mengungkapkan alasan mendalam mengapa dirinya selalu rindu dan ingin terus kembali ke Mekah, terutama di saat-saat ia harus menghadapi ujian hidup. Bagi Ruben, suasana di Tanah Suci memberikan kedamaian luar biasa yang tidak bisa ia temukan di tempat lain. Di mana selain jutaan manusia yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sana juga semuanya sama, tidak terlihat siapa yang kaya dan siapa yang miskin. Suasananya gitu, maksudnya banyak jutaan kepala di sana dan tujuannya satu ke Allah gitu. Jadi makanya aku ya maksudnya antara Mekah, Madinah gitu. Ya paling kalau suruh pilih aku senang tinggalnya di Mekah. Kan ada yang orang maunya Madinah gitu. Karena ya masing-masing beda ya. Kalau di sana tuh semuanya kita rata sama, nggak ada beda. Semuanya ya berikhram gitu kan, karena di Masjidil semuanya harus ikhram nih laki-lakinya, gitu nggak ngelihat lu orang berada nggak ada, ini nggak ada, jadi semuanya sama gitu, rata gitu, jadi kayak seneng, nggak ada kasta-kasta, semuanya kita sama nih Allah. Di balik segala polemik dan konflik yang tengah bergulir kencang, Ruben Onsu tetap menunjukkan sisi lembutnya sebagai seorang ayah. Di sela-sela perenungannya, Ruben mengungkapkan bahwa sudah menjadi naluri mutlak bagi setiap orang tua untuk selalu mendoakan darah dagingnya, apapun kondisi yang sedang terjadi. Ruben dengan rendah hati menyadari bahwa dirinya belumlah sempurna. Ia mengaku masih terus belajar untuk menjadi sosok ayah yang lebih baik setiap harinya. Mengesampingkan ego dan amarah, Ruben berjanji tidak akan pernah putus mendoakan anak-anaknya. Melalui doa dan setiap usahanya saat ini, Ruben menyimpan satu harapan besar. Ia sangat berharap agar semua hal yang ia sampaikan dan perjuangkan semata-mata akan mendatangkan kebaikan, kebahagiaan, serta melindungi masa depan anak-anaknya tercinta. Ini dalam situasi yang ramai gitu, jadi kan internet gitu, tapi alhamdulillah kita bersyukur. Alhamdulillah aku bilang terima kasih gitu, dan terus ya pokoknya saya cuma serahkan semuanya yang saya lewati ini ya lewat dalam doa gitu, bagaimana kita nggak ada yang pernah tahu setelah ini kita ke depannya bagaimana gitu. Ya pokoknya kalau Allah udah atur udah semuanya udah, itu udah pasti jalan yang terbaik. Semua orang tua saya yakin pasti nggak hanya di sana, tapi ketika lagi ya sholat ya pasti ada nama anak dalam doa kita. Ya mudah-mudahan kita juga ya khususnya saya lagi banyak belajar juga kan ya gitu. Jadi ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu semuanya hal-hal yang baik untuk anak-anak saya. Seperti apa pula, Minola Sebayang pastikan Ruben Onsu tidak akan pernah menghentikan perjuangannya di KPAI demi amankan hak-hak dasar sang anak. Usai melihat pihak Sarwenda Sambanoi Komnas Perempuan, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, juga memberikan klarifikasi tegas terkait momen pertemuan kliennya dengan kedua anaknya di bandara sesaat sebelum Ruben bertolak untuk ibadah umrah. Menanggapi klaim yang beredar, Minola menegaskan bahwa pertemuan singkat di tempat umum seperti itu sama sekali bukan bentuk pertemuan ideal yang diinginkan oleh Ruben, melainkan hak waktu berkualitas selama 3 hari dalam seminggu bersama anak-anaknya. Lebih lanjut, Minola memberikan peringatan keras
agar momen perpisahan sementara di bandara kemarin tidak disalahartikan atau diklaim sepihak sebagai pemenuhan janji pengasuhan seperti terrealisasinya kewajiban memberikan waktu 2-3 hari dalam seminggu untuk Ruben bertemu dengan anak-anaknya pasca bercerai dengan Sarwenda. Pihak Ruben berharap kesepakatan legal yang sudah tertuang di pengadilan dipatuhi secara konkret di lapangan, bukan sekadar digantikan dengan pertemuan formalitas sesaat. Dan kita lihat kemarin, ketika niat itu ada, keinginan itu ada dari S untuk mempertemukan anak-anaknya dengan Ruben, dengan situasi momentum apapun bisa dipakai untuk bisa anak-anak bertemu dengan ayahnya. Hanya saja kan bukan pertemuan yang seperti ini yang kita inginkan, kan begitu ya. Untuk melepas rindu oke, tapi kan bukan pertemuan seperti ini gitu loh. Pertemuan itu adalah berkumpul 2-3 hari dalam 1 minggu. Itu sesuai dengan apa yang disepakati bersama. Jadi jangan sampai nanti artinya kita berpikir bahwa dengan dipertemukan singkat seperti itu ya di bandara, terus kemudian itu dianggap sudah merupakan realisasi dari kewajibannya dia untuk memberikan waktu 2-3 hari dalam 1 minggu kepada Ruben. Mengenai langkah hukum yang saat ini tengah ditempuh oleh Ruben Onsu untuk masa depan buah hatinya, termasuk keputusannya menyambangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, pihak kuasa hukum memastikan proses tersebut akan terus berjalan. Minola juga menegaskan dan meluruskan persepsi publik bahwa kedatangan mereka ke KPAI kemarin bukan sekadar meributkan masalah teknis pertemuan atau waktu bermain dengan anak-anak saja. Lebih dari itu, pihak Ruben Onsu secara resmi mengadukan 2 poin penting yang mendasar dan krusial ke lembaga tersebut, yang berkaitan langsung dengan perlindungan serta pemenuhan hak-hak tumbuh kembang anak pasca perceraian orang tua mereka. Sampai hari ini kami tidak pernah ada permintaan dari Ruben ya untuk menghentikan atau menunda upaya-upaya yang sekarang sedang dalam agenda untuk dilakukan. Dan kita harus ingat, ketika kita ke KPAI itu kan isunya kan tidak hanya sekedar masalah pertemuan antara anak dan Ruben. Ada 3 hal yang kemarin kami sampaikan. Yang kedua adalah terkait dengan masalah dugaan lingkungan yang tidak aman tadi itu bagi anak yang sekarang ini di mana dia berada, ya. Dan yang ketiga adalah mengenai masalah eksploitasi. Itu tetap akan berjalan ya sampai kemudian ada hal lain yang disampaikan oleh Ruben kepada kami. Begitu juga terkait dengan upaya lain yang sedang diproses untuk dijalankan. Di sisi lain, publik juga dikejutkan dengan langkah Sarwenda yang didampingi kuasa hukumnya menyambangi Komnas Perempuan. Kedatangan mantan istri Ruben Onsu tersebut bertujuan untuk mencurahkan isi hati serta menceritakan secara mendalam mengenai apa saja yang ia rasakan dan alami selama menjalani biduk rumah tangga bersama Ruben hingga akhirnya berujung pada perceraian. Menanggapi pergerakan Sarwenda yang memilih berkonsultasi ke Komnas Perempuan, Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ruben Onsu turut memberikan responsnya. Minola mempertanyakan urgensi dan relevansi dari langkah hukum tersebut, mengingat proses perceraian mereka telah selesai diputus oleh pengadilan. Boleh-boleh saja, ya hak-hak perempuan ini dalam kapasitas hubungannya dengan Ruben itu apa? Ketika dia datang ke Komnas Perempuan untuk bicara tentang hak-haknya dia, hak-hak dia sebagai apa? Sebagai ibu? Atau hak-haknya dia sebagai mantan istri? Ya, kalau memang misalnya ada hak-hak mantan istri yang diatur ya oleh undang-undang, meskipun sudah ada keputusan perceraian dan sudah ada akta kesepakatan 39 yang mengatur haknya dia sebagai mantan, ya ini nggak apa-apa. Haknya dia untuk bisa bersama dengan anaknya misalnya, bukankah dia bersama dengan anaknya selama ini? Haknya dia untuk dinafkahi misalnya. Loh, mantan masa dinafkahi lagi? Selanjutnya, seperti apa pula Hotman Paris sindir Gio, kekasih baru Sarwenda yang akui punya 2000 toko.
hingga menantang dan meminta bukti kepada Gio untuk memperlihatkan kekayaan paling kecil sebesar uang 500 miliar. Di sisi lain, sosok kekasih baru Sarwenda, Giorgio Antonio, kini tengah menjadi sorotan tajam netizen. Pasalnya, pengusaha ini ikut terseret dalam konflik pasca cerai setelah berkali-kali disindir oleh Ruben Onsu di media sosial karena diduga memengaruhi hubungan anak-anak dengan ayah kandungnya. Salah satu yang paling memicu perbincangan adalah pengakuannya sebagai seorang CEO yang memiliki jaringan bisnis raksasa hingga mencapai 2.000 toko di Indonesia dan luar negeri. Klaim fantastis Giorgio rupanya sampai ke telinga pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea, yang langsung melayangkan tantangan keras dengan menunjukkan saldo tabungan minimal 500 miliar rupiah. Gini deh, kalau benar punya 2.000 toko, nggak apa-apa, aku ngaku kalah. Ya, tapi aku kan nggak pernah ngaku-ngaku begitu. Tapi aku pengen bukti dong. Coba sama-sama posting dulu. Duit kamu ada nggak? Saya kasih yang paling kecil deh. Duit tabungan kamu ada nggak 500 miliar? Sekali lagi, yang mengaku punya toko 2.000, walaupun saya tidak pernah tahu di mana tokonya itu, ya, saya menantang untuk tunjukkan dulu depositomu 500 miliar. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.